Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pompa air yang bila mana friend-friend mengalami kendala sering dipancing airnya, nanti akan saya bahas ya friend ya, untuk faktor-faktor penyebabnya dan juga untuk cara mengatasinya. Dan untuk friend-friend yang baru bergabung, bila video ini bermanfaat tolong dibantu like, komen, dan subscribe. Dan di video ini juga nanti akan saya tes. Jadi ini saya menunjukkan untuk pompa air yang instalasinya sehat dan juga untuk pompa airnya sehat. Jadi dia nanti sekali colok dia langsung keluar semua friend, dia itu langsung mengangkat air. Nah, untuk faktor-faktor penyebab pompa air itu tidak bisa langsung angkat air, jadi friend-friend harus sering mancing dulu. Itu ada ini ya, 4 faktor penyebab ya, 4 bahkan sampai 5. Jadi ini akan saya jelaskan satu persatu. Oke, langsung aja di sini kita bahas untuk faktor pertama. Jadi ini kameranya saya dekatkan saja ya, biar ini lebih mudah friend-friend mencernanya. Oke. Nah, untuk faktor pertama yang menyebabkan pompa air ini sering dipancing, itu untuk yang awam ya. Biasanya itu dikarenakan oleh instalasi pipa hisap ini ada sebuah kebocoran. Jadi entah itu di bagian ini, di bagian di dudukan karet tabok, ataupun di tiap sambungan pipa instalasi paralon ini friend, mungkin ada kebocoran di bagian sambungannya. Nah itu ya friend ya, untuk faktor yang pertama bisa disebabkan oleh adanya kebocoran pada sambungan instalasi pipa paralon di bagian hisap. Oke? Jadi itu untuk faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua, itu bisa disebabkan oleh foot clamp-nya ini sudah jebol. Dia tidak bisa menahan air, dia langsung gembos friend. Jadi di pipa instalasi ini harus benar-benar terisi air ya, jangan sampai ada kebocoran. Maka dari itu tadi saya bahas, untuk bagian pipa ini tiap sambungannya harus benar-benar rapat. Bila mana friend-friend mengalami kendala sering dipancing, coba dicek dulu untuk di bagian instalasinya ini. Siapa tahu ada kebocoran untuk tiap sambungannya. Maka dari itu di sini untuk untuk pipa ini harus terisi air ya. Di dalam ini harus padat air. Bila mana itu ada kebocoran angin, jadi dia itu cuma ngisep angin friend. Jadi pompa airnya itu cuma ngisep air tapi campur angin. Jadi dia tidak maksimal untuk menghisap air. Nah, itu ya friend ya. Ini harus benar-benar padat. Untuk bagian pipa ini harus terisi air. Dan untuk foot clamp ini adalah pengaman agar air di dalam instalasi pipa ini tetap tertahan di dalam pipa paralon ini friend. Nah, kalau misalnya ininya sudah bocor alias gembos, dia sudah rembes, itu tanda-tanda untuk foot clamp-nya harus diganti. Kalau mana friend-friend masih pakai foot clamp yang sudah bocor, itu friend-friend dijamin pasti sering mancing terus itu friend. Nah, jadi friend-friend harus periksa untuk instalasi pipanya dan juga untuk foot clamp-nya. Nanti akan saya tunjukkan ya untuk cara ngecek foot clamp ini masih bagus atau tidak. Oke. Jadi untuk lanjut ke pembahasan, di sini bisa disebabkan untuk faktor yang ketiga ya, bisa disebabkan oleh karet tabok di sini. Nah, karet tabok itu seperti ini, friend. Nah, ini ya. Karet tabok itu fungsinya untuk mengunci air yang di dalam pompa ini, di bagian impeller ini, agar dia itu tidak turun ke bagian bawah ya. Seumpama itu bagian pipanya ada instalasi yang bocor ataupun bagian foot clamp-nya yang sudah gembos. Jadi ini untuk pengaman yang ini ya, yang kedua. Jadi pengamannya itu ada 2 ini friend, untuk tipe pompa air yang sumur dangkal ini friend. Jadi di foot clamp dan juga di bagian karet tabok. Nah, untuk pengaman karet tabok ini, dia tuh hanya mengamankan air yang di dalam bagian rumahan impeller ini, friend. Jadi dia tidak menahan untuk air yang di dalam pipa, seumpama untuk bagian foot clamp-nya sudah gembos. Jadi dia cuma ngamanin air yang ada di dalam pompa air ini. Nah, itu ya, friend ya. Ini tidak terlalu berpengaruh signifikan. Yang sangat berpengaruh signifikan itu adalah di bagian foot clamp dan juga di bagian instalasi ini harus benar-benar rapat. Kalau ini hanya penunjang di bagian ini, di bagian pompa air ini.
Oke, ini untuk faktor yang ketiga. Ini cuman faktor ini ya, nggak terlalu pokok-pokok banget, tapi ya ini juga penting friend. Ini harus dicek, harus ada apa namanya kinerja yang masih bagus friend. Jadi ini ketika dipasang dia tuh rapat friend. Ketika air mau keluar dari pipa ini, seumpama bagian foot clamp-nya sudah jebol, jadi dia masih bisa nahan air di dalam pompa air ini. Oke, itu untuk faktor yang ketiga yang tidak terlalu penting banget, tapi ya bisa dibilang yaitu ini faktor penunjangnya friend. Oke, dan untuk faktor yang keempat ini bisa jadi untuk pompa ini ada permasalahan ya, mungkin dari bagian ini, bagian tutup impeller ini itu ada kebocoran friend. Seumpama friend habis bongkar dan dandan, akan tetapi di sini bocor, ada rembesan. Jadi karet o-ringnya itu misalnya udah sobek. Jadi itu dapat mengakibatkan air yang di dalam pompa ini habis ya friend ya, dikarenakan di sini ada kebocoran. Jadi friend bila mana habis ngebenerin ataupun dandan servis, ini tutup ini harus benar-benar rapat ya. Kalau misalnya o-ringnya sudah sobek alias putus, bisa friend lem dengan menggunakan lem gasket friend. Nah, lem seperti ini ya. Nah, seperti ini. Bisa friend gunakan lem seperti ini. Nah, itu untuk faktor yang keempat. Untuk faktor yang kelima di sini, kalau ini sih yang ini ya, yang sering-sering itu di sini di bagian seal ini, sealnya itu di dalam. Bila mana seal ini sudah bocor, sudah tidak apa namanya, sudah rusak ya friend ya, sudah tidak worth it lagi untuk digunakan, dia tuh akan ngerembes friend dari bagian as ini friend. Nah, ini kalau sealnya sudah jelek, sudah rusak, itu biasanya dari sini air itu bakal ngerembes, netes terus friend. Jadi air yang di bagian impeller ini, di bagian pancingan ini, dia tuh lama-lama habis. Nah, setiap habis itu nanti friend mas sering ini ya, mancing terus. Maka dari itu di sini kalau misalnya pompanya itu ini sering mancing, bisa jadi untuk bagian seal dalam ini, seal impeller ini sudah rusak friend, sudah ada kebocoran. Nah, itu friend perlu ganti ya. Untuk tanda-tandanya bila mana seal ini sudah rusak, itu ada tetesan untuk di bagian as ini, ada air yang menetes. Dan untuk bagian air yang di dalam impeller ini sering habis friend, sering habis. Dan bila mana digunakan untuk nyedot air, dia itu ini ya ngempos friend. Jadi air yang keluar itu nggak maksimal, paling ya cuman kitir-kitir lah bahasa Jawanya ya. Dia itu cuman keluar sedikit-sedikit. Nah, itu untuk faktor yang ke berapa ini friend? Yang kelima. Oke, jadi lanjut ini kita lakukan pengetesan. Jadi ini akan saya hidupkan. Sekali colok langsung ini ya, langsung keluar air. Walaupun ini dari percobaan ini saya menggunakan air dari kolam, akan tetapi sama saja ya prinsipnya ya. Dikarenakan untuk pompa ini, pompa sumur dangkal ini maksimal itu 15 meter friend. Bila mana lebih dalam itu dia nggak kuat friend. Nah, itu ya friend ya. Jadi ini yang penting kita ngecek instalasinya. Nah, di sini akan saya tunjukkan untuk foot clamp yang masih bagus. Oke, sini saya copot dulu ya. Oke, jadi ini belum terisi air, dan ini akan saya isi air dulu friend. Oke. Friend, jadi ini sudah saya isi air. Oke, ini ya untuk ciri foot clamp yang masih bagus. Ini untuk instalasi pipanya itu dia tidak berkurang airnya friend. Nah, seperti ini menandakan untuk foot clamp ini, nah ini masih berfungsi dengan baik, dia tidak gembos ya. Kalau gembos itu airnya itu bakal keluar dari bagian bawah tungsten clamp ini alias foot clamp ini friend. Nah, itu ya, tuh bisa terlihat ini konstan airnya masih menyimpan dengan baik. Nah, kalau misalnya friend mau ngecek dengan cara fisik, oke, saya lepas aja ini friend. Nah, ini untuk ngecek secara fisik. Oke, saya keluarkan dulu airnya.
Oke, untuk ngecek secara fisik ini cukup mudah ya. Tapi friend-friend ya, kalau ngebongkar ini ya lumayan ya, dikarenakan friend-friend akan menaikkan pipa di dasar sumur. Nah, ini kalau untuk ngeceknya kita tiup, dia itu ngompres friend, alias tidak bisa kita tiup ya, dia padat. Kita tiup. Oke, dia masih padat ya. Kalau misalnya ini ditiup ada kebocoran, berarti itu foot clamp-nya sudah rusak, minta diganti friend. Oke, ini masih padat ditiup. Nah, akan tetapi bila mana kita hisap, dia bisa ya. Nah, itu friend. Jadi ketika dia itu ngisap itu bisa, tapi ketika turun ditiup, didorong itu tidak bisa friend. Ini ciri foot clamp yang masih bagus. Oke. Jadi ini akan saya isi lagi. Ini ya. Saya isi lagi. Lalu saya hidupkan untuk pompanya. Saya sambung ke pompanya. Nah, seperti itu ya friend ya. Nah tuh friend, ini cara biarin nggak mancing-mancing seperti ini friend. Oke friend, jadi ini banjir ini tempatnya. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam teknik.